Halo Rek, yo apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup memberikan kita pelajaran, yaitu berjudul No More Bets 2023. Menceritakan tentang bagaimana sistem judul yang sebenarnya. Dan film ini harus kalian tonton karena efek judul ini sangatlah mengerikan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Pan Seng. Ia bekerja di salah satu perusahaan bagian IT dan bisa dikatakan Pan Seng sangat berbakat di bidang tersebut. Pada hari itu, Pan Seng menghadiri acara kenaikan jabatan karyawan di kantornya. Pan Seng yakin jika ia akan naik pangkat melihat kemampuannya yang sangat hebat. Tapi sayang, hal itu tak terwujud karena anak bos perusahaanlah yang naik jabatan, membuat Pan Seng memutuskan keluar dari sana. Terlebih lagi, ia sudah mendapat tawaran yang lain menjadi karyawan di studio game di Singapura dengan gaji dan fasilitas yang lebih baik. Sebelum pergi ke Singapura, Pan Seng mencari tahu identitas orang-orang yang akan membawa mereka ke Singapura. Dan benar saja, saat di pesawat, Pan Seng mengetahui identitas seluruh orang yang akan ke Singapura. Hal itu membuat pria bernama Joko ini terpukau dengan kehebatannya. 不太远，在附近晃晃就好。机场是你是不是黑的那个长沙人，我以为我们是老乡。叫安俊才，新加坡人？然后我在公司里。 Singkat cerita, mereka transit terlebih dahulu di negara lain yang sepertinya ada di Kamboja. Mereka diajak untuk jalan-jalan ke tempat hiburan, tapi ternyata itu hanyalah pengalihan. Karena teman-teman Pan Seng langsung digebuki untuk diculik. Pan Seng sendiri yang melihat hal itu bergegas kabur dari sana. Namun sayangnya, Pan Seng juga tertangkap. Mereka semua dibawa ke tempat yang sangat terpencil dan singkat cerita mereka akhirnya sampai. Manajer di sana yang bernama Lu menyambut kedatangan mereka. Siapapun yang menolak untuk bekerja akan disiksa habis-habisan. Pan Seng dan lainnya akan bekerja di sebuah perusahaan bodong yang meliputi penipuan, judol, investasi bodong, dan usaha ilegal lainnya. Mereka dilarang berkomunikasi keluar, paspor disita, dan jika berusaha kabur akan disiksa habis-habisan. Pada jam makan siang, rombongan Pan Seng meminta agar mereka dipulangkan, tapi Lu tetap memaksa mereka untuk bekerja. Pan Seng yang tak mempedulikannya akhirnya diancam oleh Joko untuk tidak macam-macam di tempat ini. Malamnya, Pan Seng dan lainnya dibawa ke tempat utama mereka yang merupakan tempat operasi mereka dengan menyamar sebagai sekolah SD. Di sana banyak orang yang juga dipaksa bekerja, tapi Pan Seng yakin dan mengatakan jika keluarganya pasti akan mencari bantuan untuk mencari keberadaannya. Joko yang mendengar hal tersebut memaksa Pan Seng untuk menghubungi keluarganya jika ia baik-baik saja, karena jika tidak Joko akan menyiksanya. Keesokan harinya, Pan Seng mulai bekerja dan Joko memintanya untuk menulis pesan promosi judul otomatis ke nomor semua orang. Tapi Pan Seng bersikap sok keras sehingga Joko marah dan menarik telinganya hingga sobek. Pada akhirnya, Pan Seng mau tak mau harus menuruti perkataan mereka untuk bekerja menipu orang lain. Dan dengan cepat, ia berhasil mengirim ratusan pesan secara singkat berisi link judai. Pan Seng kemudian diam-diam izin ke kamar mandi dengan membawa catatan minta tolong. Namun saat ke kamar mandi, ia malah memecahkan satu kloset. Di kamar mandi yang sama, ternyata ada seorang wanita bernama Ana. Ia menyarankan untuk segera membuang catatannya jika tak mau kenapa-napa.
Ana juga mengatakan jika karyawan wanita harus mencapai target sebesar 5 juta yuan dan jika berhasil mereka akan dibiarkan pergi. Pan Seng kemudian berniat membantu Ana untuk mencapai target agar Ana bisa keluar dan mencari bantuan. Lalu cerita pun flashback awal mula Ana bisa sampai ke tempat itu. Ana awalnya adalah seorang model yang sangat terkenal dan fotonya ada di setiap sudut kota. Tapi semua berubah karena ada orang tak bertanggung jawab yang menggunakan fotonya sebagai promosi judol. Sehingga bos dari Ana memutuskan untuk memecat Ana karena meski Ana tak bersalah, produk yang mereka jual juga kena imbasnya. Setelah itu, Ana mendapat tawaran lain yang ternyata ia harus menjadi model majalah Furno dan tentu saja Ana langsung menolaknya. Sahabat Ana sebut saja Rini membawanya kepada Joko yang menawari Ana pekerjaan menjadi wanita yang melayani judul online serta gaji yang fantastis. Terlebih lagi Joko mengaku jika perusahaannya bukanlah ilegal. Wah. 那个啊，好，非常简单。喂，正规赌场一副牌几个人打，你知道吗？我们在当地是有正规的营业执照的。 Setelah memikirkannya, Ana akhirnya setuju untuk ikut. Dan ternyata Rini selama ini sudah bekerja sama dengan Joko. Singkat cerita, Ana bersama wanita yang lain berangkat bersama Joko. Mereka juga ditempatkan di tempat yang sama dengan Pan Seng. Setelah itu, Lu menjelaskan semua pekerjaan yang harus Ana kerjakan. Dan tentu saja, semua sistem judol sudah disetting agar bandar terus menang. Kembali ke masa sekarang, Ana ditampar oleh Joko karena sudah terlalu lama di kamar mandi. Namun nyatanya Joko suka kepada Ana dan hal itu dilakukan sebagai SOP kerja. Sementara itu, Joko mulai mengetahui keberadaan Pan Seng yang ada di dalam. Pan Seng kemudian berusaha membuang catatannya ke dalam WC. Namun karena airnya tak mengalir, Pan Seng pun nekat memakan catatannya. Scene kemudian berganti ke seorang pria bernama Tian yang merupakan lulusan S2 dan ia mempunyai seorang pacar bernama Song Yu. Tepat pada hari itu, Tian dan teman-temannya mendapat tawaran iklan judol dengan foto Ana yang akan membayar tinggi untuk dipasang di video TikTok mereka. Song Yu sempat melarangnya karena terlihat mencurigakan. Namun Tian mulai mencobanya terlebih dahulu. Situs tersebut apakah aman untuk dipasang sebagai WM judol? Awalnya Tian bermain judol dengan Ana yang ada di depan meja. Seperti biasa, pemain akan dibiarkan menang terlebih dahulu sampai mereka senang karena modal dikit bisa menang banyak. 6点，协议。 Keesokan harinya, Tian bermain lagi dengan deposit uang yang cukup banyak dan pada akhirnya Tian pun kalah. Lalu Pan Seng menawarkan Tian melalui chat sebuah pinjaman tanpa bunga serta menawari Tian untuk bermain lagi dengan embel-embel selalu menang. Tanpa pikir panjang, Tian meminjam uang dari bandar untuk terus bermain judol karena menganggap orang yang ngechat dirinya ini adalah Ana. Tian mulai kecanduan dan tanpa sadar ia sudah meminjam banyak uang dari banyak orang. Pada akhirnya, para rentenir mendatangi Tian karena ia tak segera membayar uangnya. Satu-satunya cara Tian harus menjual darahnya kepada rumah sakit. Dalam satu hari, Tian sudah diajak ke 5 rumah sakit yang berbeda, sehingga kedua orang tua Tian pun membayar seluruh hutangnya, karena jika terus begitu, Tian akan mati kehabisan darah. Meski begitu, Tian masih tak kapok dan sekarang ia nekat untuk menggadaikan mobil pemberian ayahnya untuk kembali bermain judol.
Malamnya, Tian menyuruh Song Yu untuk masuk taruhan Piala Dunia Korea Selatan yang akan melawan Jerman. Setelah playoff dimulai cukup lama, ternyata Korea Selatan benar-benar menang sehingga Tian sangat senang karena mendapat banyak uang. Tapi ternyata dari awal Song Yu tak masuk taruhan karena ia tak mau Tian terus kecanduan dan hal itu membuat Tian tantrum. Tian masih belum kapok. Ia mengaku kepada neneknya akan menikah sehingga neneknya memberikan uang yang cukup banyak dengan niat biaya pernikahan mereka yang aslinya akan Tian gunakan untuk bermain judol. 小儀，阿嫲，結婚，哦呀，哎呀，呢個喺邊度啊？阿嫲個 Di sisi lain, Song Yu mencoba melaporkan kasus penipuan ini kepada polisi, sebut saja Siska. Namun Siska mengaku jika ia sedang menjalani kasus serupa sehingga meminta Song Yu untuk bersabar. Tian sendiri semakin tantrum karena HP-nya yang disita oleh ibunya. Sehingga Tian pun nekat mengancam bunuh diri agar HP-nya diberikan. Ibunya tak ada pilihan lain sehingga memberikan HP-nya Tian serta sejumlah uang yang ada di brankas ternyata diambil oleh Tian. Panseng yang mengaku sebagai Ana kemudian mengatakan jika ia sudah tak bermain judol dan lebih fokus kepada investasi kripto serta mempermainkan mental Tian untuk menurutinya. Tian semakin nekat lagi karena ia menjual apartemen milik ayahnya demi bermain judol. Tian kemudian menelpon dan dengan cepat Lu menyuruh Ana agar mengangkat teleponnya. Setelah itu, Tian pun masuk ke dalam kripto dengan uang 8 juta yuan atau sekitar 17 miliar rupiah, yang tentu saja Tian sudah kena tipu. Lu bergegas menyuruh seluruh anak buahnya untuk segera tarik tunai di bank yang berbeda, dan dalam waktu 5 menit, uang itu akan dibekukan oleh pihak polisi yang mendeteksi transaksi tersebut. Pada akhirnya, Lu berhasil mendapatkan uangnya, sedangkan Tian sudah diblokir, membuat Tian menjadi sangat frustasi. Kedua orang tuanya serta Song Yu yang ada di sana tak bisa berbuat apa-apa, karena pada akhirnya Tian yang sudah depresi memutuskan lompat dari apartemen. Keluarga Tian ini sangat bersedih karena kecanduan judol. Tian nekat loncat dari apartemen, sedangkan berbanding terbalik dengan para bandar. Mereka merayakan kemenangan tersebut dengan sukacita, serta mengadakan pesta bersama para karyawan lainnya. Sungguh miris, namun inilah kenyataannya. 跟家里报平安。我是不让用手机的。 Berkat bantuan Panseng, Ana akhirnya berhasil mencapai target. Dan ternyata Lu tak membiarkan Ana pergi karena Lu mengajak Ana untuk menikah. Ana yang menolak sempat akan dihajar, tapi beruntung Panseng datang. Kedatangan Panseng berniat untuk kerjasama memajukan bisnis haram ini. Panseng berniat membuat sistem baru otomatis yang akan memerlukan sedikit sehingga karyawan yang lain bisa dipulangkan. Setelah itu, para karyawan diberi liburan untuk pergi ke kota. Tapi sebelum itu, Panseng menulis nomor darurat, berharap orang lain bisa tahu jika ia sedang butuh pertolongan. Dalam perjalanan menuju kota, Panseng secara diam-diam memberikannya kepada Ana untuk digunakan. Saat ada di restoran, Ana mencoba memberikan uangnya kepada kasir. Tapi si kasir tak peka, sehingga Panseng mengalihkan perhatian agar tak ketahuan Joko. Sesampainya di markas, Panseng akhirnya naik jabatan dan sudah mendapat kepercayaan dari Lu.
Sementara itu, para karyawan kelas bawah dibiarkan oleh Lu untuk pulang karena sistem Panseng yang tak perlu banyak orang. Sebelum pergi, Panseng memberikan uang tunai kepada salah satu pekerja, sebut saja Tono, agar ia bisa meminta bantuan. Di tengah jalan, Joko memergoki Tono membawang uang cash dan ia ambil untuk beli rokok di warung Madura. Tapi si kasir menolak uangnya karena terdapat tulisan, sehingga Joko akhirnya mengetahui nomor darurat tersebut. Tono kemudian dibawa kembali ke markas, sedangkan semua karyawan dipanggil agar mengaku siapa yang sudah menulisnya. Ana dan Panseng kemudian sama-sama mengaku, sehingga mereka bertiga disiksa habis-habisan oleh Lu karena sudah macam-macam dengannya. Ana dan wanita lain berniat untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi saat di tengah jalan, Ana berhasil kabur. Sehingga ia terus berjalan sampai akhirnya tiba di kantor polisi. Ternyata polisi di sana sudah disuap sehingga Ana tertangkap. Setelah itu, Joko akhirnya datang dan kembali membawa Ana. Kali ini Ana akan dihabisi dengan cara ditenggelamkan dan Joko pun merekamnya untuk dikirimkan kepada Lu. Tapi Joko yang suka dengan Ana tak tega, sehingga ia pun membiarkan Ana untuk pergi dari sana asalkan tetap tutup mulut. Di sisi lain, Song Yu sekarang menjadi sukarelawan anti judol dan ia kembali bertemu dengan Siska dan mengatakan jika Tian sudah bunuh diri. Setelah itu, Siska mengajak Song Yu untuk berbincang dan saat di lampu merah, ia menemukan lembaran brosur judol dengan foto Ana sehingga Siska langsung menangkap si penyebar brosur. Berkat penangkapan itu, polisi selangkah lebih maju dan mereka berhasil menangkap markas cabang milik Lu serta menangkap sahabat Ana. Siska sendiri berhasil tahu dari chat Tian sebelumnya karena Panseng diam-diam memberi kode SOS atau minta tolong. Di sisi lain, Ana sampai di rumah ibunya, tapi ternyata sudah ada polisi menunggu, membuat Ana kabur menganggap mereka semua anak buah Lu. Mereka semua ternyata polisi asli dan mengatakan jika sahabatnya ditangkap karena penipuan. Sementara itu, Panseng yang terluka parah dipaksa untuk membuat sistem keamanan yang baru karena Lu merasa jika bisnis haramnya sudah mulai tercium oleh polisi. Ana sendiri sekarang mengikuti seminar yang dimana semua orang di sana mengaku jika sebelumnya kecanduan judol parah dan mereka kebanyakan dari orang yang berpenghasilan rendah. Mereka bermain judol berharap dapat uang banyak, tapi aslinya rungkat sehingga banyak utang di mana-mana. 看到他的照片就觉得他长得特别瘦。 Setelah itu, Ana diperlihatkan kondisi Tian yang saat ini ternyata sedang koma dan hal itu disebabkan oleh dirinya. Hal itu membuat Ana sedih sehingga ia akan membantu polisi menangkap para bandar. Singkat cerita, Siska dan polisi lain mulai menjalankan aksinya di Kamboja dan mereka berhasil menangkap cabang dari Lu. Bahkan Siska berhasil menemukan identitas bandar yaitu Lu dan Joko. Namun sayangnya saat ada di markas utama, Siska sudah telat karena ternyata pemilik bisnis haram itu adalah orang dari pemerintahan itu sendiri. Pulangnya dari markas, ternyata rombongan Siska diserang oleh warga lokal yang entah mengapa mengusir mereka dari negaranya.
Selain itu, kedatangan polisi juga semakin membuat keadaan kacau. Tapi keadaan bisa mereda ketika Asosiasi Bisnis Cina datang untuk menenangkan warga lokal. Ia mengatakan jika Siska mengganggu mata pencaharian mereka sebagai anak buah bandar. Siska dan rekan-rekannya kemudian hendak pulang, tapi sahabat Panseng sadar jika chat dari temannya ini mengandung kode SOS, sehingga Siska yang mengetahui hal itu bergegas kembali untuk mencari si bandar. Dimulai dari pemasok makanan yang dicurigai setiap harinya mengirim pesanan dalam jumlah banyak. Ternyata benar saja, Panseng mendapat roti yang berisi sebuah korek dari Siska. Paham dengan yang dimaksud, Panseng menggunakannya dan memicu alarm kebakaran. Menyamar sebagai damkar, para polisi dengan jumlah banyak mulai mengepung tempat tersebut. Lu sempat melihat Ana masih hidup, sehingga Joko langsung menusuk Lu karena menganggap Lu akan menghabisinya. Ternyata Lu tak berniat dan malah menyuruh Joko untuk menghapus rekaman CCTV dan menyuruh seluruh karyawan untuk menghancurkan komputer. Lu juga minta bantuan kepada Panseng untuk mengantarkan anaknya kepada ibunya karena ia percaya kepada Panseng. Setelah semua karyawan tertangkap, Panseng datang dan memberitahu jika HP milik Lu harus dibuka dengan dirinya karena jika salah sandi maka file akan terhapus. Lalu Joko tiba-tiba menembak polisi, membuat para polisi refleks menghabisinya. Hal itu membuat kerusuhan karena polisi menggunakan senjata untuk menangkap mereka. Beruntung keadaan bisa dikendalikan polisi dan pada akhirnya polisi berhasil menangkap mereka semua. Singkat cerita, Panseng saat ini bekerja sama dengan polisi. Di akhir film diperlihatkan para korban kerja paksa yang berhasil selamat dan mengatakan jika di sana sangat mengerikan. Semua orang diperlakukan tak manusiawi dan terus mendapatkan siksaan. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film nomor Batch 2023. Bagaimana, gacor bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.